Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, di video kali ini, saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai perjalanan trading saya di Sekuritas MG atau Semesta Sekuritas di tahun 2025. Jadi ini adalah tahun ketiga di mana saya membuat video perjalanan trading. Di tahun 2023, kalau misalnya Sobat Maya mau lihat, ada di sini. Dan kalau untuk tahun 2024, ada di sini. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai. Jadi di bulan Januari 2025, saya itu profit 59,3 juta. Lalu di bulan Februari ini profit 17,9 juta. Di bulan Maret ini profitnya lumayan nendang banget di 83,7 juta. Lalu di bulan April ini 35,2 juta. Lalu di bulan Mei ini tipis ya, cuma 2,5 juta. Lalu bulan Juni 18,5 juta. Di bulan Juli 32,6 juta. Di bulan Agustus 194 juta. Jadi lumayan banget ya, tiba-tiba melonjak drastis nih Sobat Maya. Nah, di bulan Agustus sendiri, kenapa saya bisa profit lumayan banget? Ini salah satunya disebabkan oleh saham-saham FCA. Jujur, saham FCA ini mungkin kebanyakan orang menganggap ini adalah sesuatu hal yang jelek ya Sobat Maya. Tapi ketika kita bisa beradaptasi dan memanfaatkan peluang, saham FCA ini menjadi pundi-pundi uang bagi kita. Jadi sebenarnya saya tuh mulai mengenal saham FCA itu udah agak lama, tapi nggak ada mental untuk mencoba, nggak ada keberanian untuk mencoba. Lalu pada akhirnya saya mulai memberanikan diri, saya mempelajari nih teknik-teknik dari FCA, bagaimana menggunakan FAK, lalu mempelajari juga saham-saham FCA yang potensinya naik, dan thanks God hasilnya lumayan memuaskan. Oh iya, untuk perjalanan trading saya ini, saya itu juga share ya setiap bulan di IG-nya saya, Sudarsan Glory. Cuma di IG itu masih versi sensor. Kalau misalnya versi nggak sensornya, itu saya sharing di tab community khusus untuk Sobat Maya Pengembangan dan juga Utama. Biasanya di tab community untuk Sobat Maya Pengembangan dan juga Utama, saya tuh sharing ya setiap akhir bulan tentang perjalanan trading saya di MG. Apa aja poin penting yang saya bisa dapatkan, lalu Sobat Maya juga bisa melihat saham-saham apa yang saya tradingin. Dan ya mungkin kalau ada yang bertanya, saya akan bantu untuk jawab. Oke, kita lanjut. Di bulan September 2025, profit saya menjadi 245 juta, meningkat ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tak lain dan tak bukan, hal ini juga diakibatkan oleh saham-saham FCA. Lalu di bulan Oktober 2025, net profit saya itu berkurang jauh ya, menjadi hanya 3,7 juta. Lalu di bulan November menjadi 5,6 juta, dan penutupan akhir tahun di Desember 2025 menjadi 175 juta. Nah, jika kita totalin, profit dari Januari hingga Desember 2025 totalnya adalah sebesar 875 juta 254.144 rupiah. Tentunya nominal ini adalah nominal yang besar banget ya Sobat Maya. Bagi saya pribadi ini adalah nominal yang besar banget. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun 2024, profit ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, apalagi tahun 2023. Nah, di video tahun 2024, saya tuh ada menyinggung ya Sobat Maya. Mungkin nggak sih seseorang itu menjadi seorang full-time trader? Dan jawabannya adalah mungkin. Tapi waktu itu saya juga masih ya profitnya masih belum nendang ya. Tapi dengan kondisi market yang enak banget ditambah dengan pengalaman, terus pembelajaran yang nggak habis-habis, ya diri saya ini sekarang lumayan membukukan profit ya. Jadi bisa dibilang untuk menjadi seorang full time trader itu mungkin banget. Saya sendiri punya beberapa sekuritas ya Sobat Maya. Tapi yang saya sharing kepada Sobat Maya ini adalah perjalanan trading saya di sekuritas MG. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari perjalanan trading saya di MG, ini yang pertama Sobat Maya. Kita jangan serta-merta kalau misalnya melihat sesuatu hal yang baru, langsung menolak. Nih,
Saya kasih pengalaman saya ya. Waktu itu, kalau misalnya Sobat Maya ikutin saham KARW atau KARW, itu dia sempat arah berjilid dan masuk FCA. Nah, waktu masuk FCA, saya tuh sempat diajak nih sama teman saya. San, ini KARW ini mau di backdoor loh. Bagus loh. Ya, emang sih beritanya udah ada. Tapi saya waktu itu sama sekali enggak menyentuh saham Karwe. Kenapa? Karena yang pertama, sahamnya udah naik tinggi banget. Yang kedua, berita untuk di backdoor itu semua orang udah tahu. Jadi ya ngapain saya kayak berlomba-lomba untuk sesuatu hal yang orang lain udah tahu. Bukannya kalau misalnya tiba-tiba dia di-dump, ya saya nggak bisa keluar dan tentunya langsung mengalami kerugian. Dan yang ketiga, karena saham itu masuk ke dalam saham FCA, maka saya nggak berani untuk masuk Sobat Maya. Karena itu di luar universe saya dan di luar kebiasaan saya. Akhirnya, saya melewatkan kesempatan untuk cuan gede di saham Carway. Butuh waktu yang lama sampai saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam saham FCA. Untungnya saya nggak serta-merta sampai titik darah penghabisan menolak ya untuk mempelajari tentang saham FCA ini. Karena ternyata setelah dipelajari, saham FCA ini juga bisa memberikan kita cuan. Dan untungnya saya juga pakai MG dan MG ini lumayan mendukung ya kita untuk bisa mendapatkan saham-saham FCA lebih cepat dibandingkan dengan sekuritas lain. Pelajaran yang kedua, saya itu udah belajar banget ya Sobat Maya dari tahun 2024 dan juga tahun 2023. Average down itu adalah salah satu kesalahan dalam trading. Nah, jadi walaupun saya masih average down di beberapa saham, tapi saya itu udah membatasi porsinya. Dan kalau misalnya saya average down pun, itu nggak sembarangan ya. Saya juga lihat teknikalnya nih, lihat bid overnya, apakah memungkinkan untuk saya average down atau enggak. Lalu kalau misalnya dia udah nggak naik-naik, ya udahlah saya cut loss aja, udah nggak pakai perasaan. Jadi di sini di tahun 2025 saya tuh banyak belajar tentang money management Sobat Maya. Lalu tak lupa untuk gedein size. Jadi kalau misalnya Sobat Maya pernah lihat video saya yang dulu ya, yang tahun 2023, 2024, itu tuh size-nya dari yang sekarang itu lumayan jauh berbeda Sobat Maya. Kalau tahun 2023 saya masuk 30 juta, 50 juta, itu punggung saya sampai sakit. Terus di tahun 2024 ya lebih mendingan karena ya masuk 50-70 juta udah mendingan, udah kayak oh lumayan terbiasa. Di tahun 2025 saya itu size-nya bertambah lumayan besar Sobat Maya. Karena hal ini ya salah satunya disebabkan oleh circle ya. Kebetulan saya kenal Kojon dan juga Hengki dan mereka itu nggak capek-capeknya encourage saya untuk gedein size. Walaupun saya tuh sempat gedein size banget, tapi akhirnya mulai turun lagi. Kenapa? Karena ketika gedein size, ternyata belum cocok nih dengan karakteristik saya sebetulnya. Itu deg-degannya minta ampun sampai saya tuh sakit mah, asam lambung lagi. Dan kayaknya saya ngerasa kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, kayaknya nggak bagus juga nih untuk kesehatan. Jadi saya tetap gedein size tapi sesuai dengan kapasitas saya. Yang kurang lebih ya sampai-sampai mentoknya saya lah. Yang jangan sampai asam lambung tapi jangan yang terlalu nyaman juga. Lalu di tahun 2025 saya juga belajar untuk let it go ya Sobat Maya. Ya kalau let it go ini dari tahun ke tahun itu wajib ada. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kayak join grup atau melihat teman kita, cuannya gede banget. Terus kita tuh pengen cuan juga ya, cuan gede. Nah, itu tuh yang agak bahaya. Karena kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang perlu kita bandingkan adalah diri kita di masa lalu dengan diri kita yang hari ini. Apakah lebih baik atau enggak? Ketika kita lebih baik daripada diri kita di masa lalu, itu udah satu step lebih maju untuk kehidupan kita. Jadi jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain, apalagi orang masuk size-nya gede banget, lalu cuannya cuan gaban, sementara kita ya kumpulin sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita lihat ke belakang, oh ternyata tahun lalu saya tuh size-nya masih segini, cuannya masih segini. Nah di tahun ini ternyata saya mengalami kemajuan. Size saya lebih gede, profit saya lebih gede, puji Tuhan.
Lalu again ya, yang namanya trading ataupun scalping ini enggak untuk semua orang. Ada orang-orang yang cocoknya itu lebih ke investasi, lebih ke swing, menunggu momentum, itu juga ada. Jadi nggak bisa dipaksakan setiap orang em, harus trading ataupun scalping untuk sukses di pasar modal. Ada orang yang tipenya sprinter, ada juga orang yang lebih jagonya di maraton. Jadi kita nggak bisa menyamakan setiap orang. Kalau saya sendiri, saya tuh pengen belajar semuanya dan saya sendiri bagi-bagi akun ya sebenarnya. Jadi kayak di OD saya lebih banyak swing, di MG saya lebih trading dan scalping. Lalu ada juga akun lain yang ya mungkin saya keep lebih panjang. Dan selalu reminder buat kita semua Sobat Maya, kita nggak mungkin bisa beli selalu paling bawah dan jual itu selalu paling atas. Itu hampir nggak mungkin. Jadi ketika kita menutup posisi dengan cuan dan sahamnya masih terus naik, tetaplah bersyukur. Karena dunia saham itu adalah dunia yang penuh dengan penyesalan. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter membawa diri, ya kita nggak akan pernah puas dan walaupun kita dapat duit, kita nggak akan pernah bahagia. Refleksi dari tahun 2023 ke tahun 2025 ini adalah salah satunya kalau di tahun 2023 itu rata-rata profit bulanan saya di MG itu adalah 10 juta, lalu di tahun 2024 itu naik menjadi belasan juta. Thanks God di tahun 2025 ini naiknya lumayan signifikan ya Sobat Maya ya. Berkali-kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, tapi tentunya ini didukung juga dengan kondisi market yang hampir semua orang itu bisa cuan di tahun 2025. Nah, yang jadi PR buat kita adalah ketika kita nantinya menghadapi market yang sideways, market yang sepi, ataupun mungkin market yang cenderung untuk bearish. Nah, itulah saat-saat kita akan diuji nantinya. Kalau misalnya market lagi bullish kayak gini, ya kalau kita bisa dapetin cuan pun itu ya sebenarnya biasa-biasa aja. Tahun 2025 adalah tahun yang penuh arti buat saya dan thanks God tahun 2025 juga merupakan tahun terbaik untuk perjalanan investasi dan juga trading saya Sobat Maya. Semoga aja di tahun 2026 juga adalah tahun terbaik saya. Dalam artian saya nggak gampang puas, saya tetap harus belajar, harus adaptif lagi, dan ya jangan say no sebelum mencoba. Jadi ya, saya pengen coba untuk explore lagi lebih dalam di dunia saham. Saya sendiri kenal dunia saham udah dari tahun 2012. Dan sampai hari ini, itu banyak sekali pelajaran yang udah saya pelajari ya Sobat Maya. Dari ketemu berbagai macam orang, mengenal mekanisme pasar, lalu ya trading sendiri ya. Dan tentunya ketika kita trading sendiri, hasilnya sendiri, dan kita belajar sendiri, tentunya kita bisa melakukan refleksi. Apa sih yang salah? Kenapa sih saya nggak cuan? Kenapa sih saya bisa loss? Nah, itu yang membuat saya ada di hari ini. Jadi diri saya yang hari ini. Lalu salah satu hal yang paling penting dalam trading Sobat Maya, jangan lupa disiplin cut loss. Bagi saya ini adalah benar-benar kayak apa ya? Ini tuh kayak golden rule-nya untuk trading. Karena kita cut loss itu kayak kita bayar asuransi Sobat Maya. Ya berat ya kita untuk bayar. Tapi ini sangat penting untuk membatasi resiko kita. Jadi pastikan kalau Sobat Maya itu trading, jangan lupa untuk disiplin cut loss. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini mengenai video sharing tentang perjalanan trading saya di MG ataupun Semesta Sekuritas selama tahun 2025. Oh ya, bagi Sobat Maya yang mau buka akun MG itu bisa lewat DM di Instagram saya. Nantinya orang-orang yang buka akun MG lewat DM Instagram saya itu bisa masuk grup sharing di WhatsApp ya. Jadi grupnya itu grup sharing biasa sih sebenarnya. Saat ini baru kurang lebih 90-an orang dan di sana kita biasanya sharing-sharing aja. Saya sendiri di sana nggak terlalu banyak sharing, tapi orang-orangnya kadang sharing-sharing aja. Saham-saham yang bagus, mungkin watchlist juga, atau pengalaman-pengalaman ya sharing-sharing biasa atau curhat atau pas cut loss terus sahamnya naik ya kayak gitu, grup sharing biasa aja. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Kita ketemu lagi ya nanti tahun depan di mana saya akan menceritakan perjalanan trading saya di Sekuritas MG untuk tahun 2026. Jadi nantinya di awal 2027 akan ada lagi video kayak gini ya.
Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.